Kenapa kita nggak boleh pacaran? Oke, mungkin dalil-dalilnya itu udah sering disampaikan oleh ustadz-ustadz dan guru-guru kita. Dan kalian tuh pasti udah banyak yang tahu atau bahkan hafal. Tapi mungkin mental ya. Jadi bagusnya kita ajak berpikir aja ya, oke? Kita ambil beberapa contoh. Pertama, pacaran itu adalah proses memunafikan diri. Kok bisa? Ada orang yang aslinya pelit, sedekah nggak mau, infak nggak mau, tapi ke pacarnya semua dikeluarin. Ada yang nggak suka diperintah-perintah, bahkan sama orang tuanya sekalipun susah banget, tapi sama pacarnya kayak jadi pelayan. Poin pertama dapat ya. Lanjut. Kedua, buang-buang tenaga dan buang-buang waktu. Kamu ngurusin anak orang. Kamu nurutin banyak maunya orang lain yang bukan siapa-siapa kamu. Istri bukan, saudara bukan. Belum nanti kalau berantem, cemburuan, atau yang lainnya. Capek. Waktumu terlalu berharga, kawan. Dan kebanyakan itu hanya hawa nafsu yang berlapis dengan kata cinta. Tujuannya bersenang-senang dan ingin mereguk kenikmatan. Wahai wanita, engkau itu mulia. Sayangi dirimu. Karena kalau udah sekali aja kena, itu akan jadi penyesalan terpanjang di hidupmu. Banyak banget pertanyaan serupa yang kayak gini. Aneh tuh beneran cinta sama dia bang, bukan nafsu. Dan Aneh tuh gak tega kalau mutusin dia, takut dia sedih dan kecewa. Tapi di sisi lain, Aneh tuh takut sama Allah bang. Kalau kamu cinta, maka kamu akan menjauhkan dia dari perbuatan dosa, bukan mengajaknya untuk melakukan dosa. Kalau kamu cinta, kamu akan menjaganya, bukan merusaknya. Dan kalau benar cinta, ajak dia menikah, temui orang tuanya, bukan mengajaknya pacaran. Cinta yang benar tidak dibuktikan dengan cara yang haram. Aneh gak tega mutusin dia bang, tapi Aneh takut sama Allah. Kalau bener takut sama Allah, harusnya nggak ada satupun alasan yang menghalangi kita untuk meninggalkan maksiat. Dan harusnya kita lebih khawatir sama diri sendiri, karena kita lah yang bertanggung jawab atas maksiat yang telah kita lakukan. Kita mau jawab apa di hadapan Allah? Wah, Aneh tuh nggak tega mutusin dia ya Allah. Aneh kasihan sama dia ya Allah. Wah, jadi pepes bakar di neraka. Saya tahu ini berat, tapi kamu harus ambil keputusan sekarang. Jangan sampai penyesalan yang akan menyadarkan kita. Bilang ke dia, aku mau kita putus. Aku nggak mau jadi pepes bakar di neraka. Kalau mau serius, datang ke orang tuaku. Assalamualaikum kak, gimana kalau pacaran LDR? Waalaikumsalam, sama aja. Tapi ya mungkin jenis kesalahannya agak sedikit berbeda. Tapi intinya sama, zina. Catat ya, zina itu nggak harus pegangan tangan, nggak harus berhubungan badan, nggak harus yang ya gitu-gitulah. Zina itu bisa dari mata, bisa dari telinga, bisa dari mulut, bisa dari hati, bisa pikiran, chattingan, sayang-sayang, teleponan, sayang-sayang, terus kirim-kirim FN atau video call gitu kan dengan suara-suara lembut. Itu kan nggak mungkin kalau nggak ada campur hawa nafsu, ya kan? Tapi kita hubungan sehat kok, ya. Itu talbis iblis, tipu daya iblis. Jadi seakan-akan dia tuh kelihatan bagus, bener, baik gitu. Padahal aslinya salah gitu. Jujur, Aneh juga bingung. Harusnya ibadah sebanyak ini itu udah mampu untuk melembutkan hatinya. Tapi nggak apa-apa, kita kasih contoh, oke? Nah, tempat yang kecil ini adalah catatan amal kebaikan kamu. Sedangkan yang gede ini, yang ada bolongnya, ini adalah tindakan pacaran kamu. Oke? Nah, air yang mengalir dari keran ini adalah pahala kamu. Mari kita lihat. Apa yang terjadi? Pahala kamu terbuang sia-sia. Seakan-akan pahalanya bocor. Jadi itu hanya perumpamaan ya teman-teman. Ya, seakan-akan sayang banget ya. Dia udah ibadah begitu banyak, tapi dia maksiat secara terang-terangan dengan pacaran dan semacamnya. Itu sangat tidak baik. Jadi silakan ambil kesimpulan sendiri. Tes. Wahai wanita. Oke. Wahai wanita, engkau begitu mulia. Engkau kian berharga. Engkau adalah perhiasan dunia. Sudahkah kau jadikan hijab melekat sebagai mahkotamu? Atau engkau masih enggan untuk meninggalkan busana terbukamu? Sebenarnya, apa yang membuatmu ragu? Kenapa masih kukuh tak bersedia untuk melindungi dirimu sendiri? Kemuliaan dan keindahanmu takkan lenyap tertutup oleh juntayan hijabmu. Karena berlian tetaplah berlian walau berada di dalam kubangan lumpur sekalipun. Engkau yang paham akan berharganya ketentuan Allah terhadap dirimu, mustahil mudah untuk menjual murah auratmu. Sebenarnya apa yang kau tunggu? Apakah balutan kain putih di sekujur tubuhmu? Wahai wanita, kembalilah pada fitrahmu. Karena engkau begitu mulia. Hey, kamu tahu nggak? Nanti saat kita mati dan dikuburkan, semua harta yang kita miliki dan orang-orang yang kita cintai, mereka semua tidak ada yang mampu untuk menemani kita di dalam kubur. Harta-hartamu yang begitu banyak tidak akan mampu untuk menolong. Follower-followermu hanya mampu turut berduka atas kepergianmu. Orang yang engkau cintai, mereka hanya mengantar sebentar saja. Tangis mereka juga tak akan lama. Setelah hari esok, mereka akan beraktivitas seperti biasa dan engkau terlupakan. Namun, ada satu hal yang senantiasa menemanimu. Ia akan membuat kuburmu lebih terang. Ia akan melindungimu dari hebatnya siksa kubur.
Siapa itu? Ia adalah amal ibadahmu. Ia adalah sedekah yang pernah engkau keluarkan saat engkau senang maupun susah. Ia adalah bacaan Qur'anmu yang engkau tertatih-tatih membacanya. Dan ia adalah kebaikan-kebaikan yang pernah engkau kerjakan. Tapi pertanyaannya, sampai di mana persiapan kita untuk menghadirkan ia di dalam kubur kelak? Semangat. Hey, ingat gak kisah ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah? Penuh dengan perjuangan, beliau hijrah dengan sembunyi-sembunyi, pergi ketika malam dan melewati jalur yang tidak biasa untuk dilewati. Padahal, beliau bisa aja minta ke Allah, ya Allah, aneh ini Nabi, aneh mau ke Madinah, buat aneh cepat segera tiba di Madinah. Bisa aja kan Rasul minta kayak gitu. Sedangkan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu 1 malam, apalagi cuman ke Madinah. Tapi apa hikmah di balik itu? Beliau ingin menunjukkan kepada kita, kepada umatnya, bahwa hijrah itu butuh perjuangan. Hijrah itu butuh sesuatu yang dikorbankan, butuh seseorang yang ditinggalkan, butuh usaha yang lebih. Jadi buat kamu yang hijrah, capek, letih, ditinggal saudara, ditinggal sahabat, sabar. Allah akan ganti itu. Tidaklah seorang mukmin meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Oke? Semangat.